Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Wiansiwi. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri. Trilogi kepemimpinan dalam sistem Among adalah Ing ngarsa sung tulodo yang berarti di depan memberi contoh, Ing madya mangun karsa yang berarti di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka dan menganggap anak yang lahir di dunia ini bagai kertas kosong yang masih bersih, sebersih hati mereka. Hal ini yang membuat saya dalam mendidik dan mengajar sebagai guru yang saya lakukan adalah salah. Mereka saya anggap bisa berubah dengan sikap dan ketaatan kepada saya. Namun, perubahan yang terjadi cuma bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak untuk bekerja sama. Dalam penyampaian materi, saya lebih berpusat kepada diri saya sendiri sebagai guru, sebagai alat yang utama, sumber utama dalam penyampaian materi kepada siswa. Saya sering menuntut anak agar anak mencapai nilai kriteria ketuntasan maksimal atau nilainya sudah memenuhi KKM. Saya juga sering menuntut anak harus cepat bisa menguasai materi yang saya berikan. Saya merasa gagal dan merasa kecewa jika banyak nilai anak yang masih di bawah KKM. Dan saya sering menganggap bahwa kemampuan anak-anak di kelas itu adalah sama. Satu di antara yang lainnya itu kemampuannya sama. Setelah saya mempelajari modul ini, banyak hal yang ternyata harus saya rubah. Anak itu bukan seperti kertas kosong, tetapi sudah terdapat samar-samar yang belum jelas. Tinggal kita sebagai guru yang menghadapi anak-anak di kelas dan di sekolah, bagaimana cara kita menebalkan garis samar tersebut dengan contoh dan perilaku yang baik. Seorang guru harus berupaya menjadi fasilitator. Fokus penyampaian materi bukan berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pencapaian belajar siswa bukan hanya kemampuan kognitif saja. Yang saya terapkan agar kelas saya menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, enjoyful learning, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak merasa bahagia ketika proses pembelajaran di kelas, menciptakan suasana kelas yang nyaman agar mereka seperti berada di sebuah taman. Dan anak-anak tidak merasa terbebani dengan apa yang saya sampaikan. Yang kedua adalah student-centered learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Yang ketiga adalah membangun komunikasi. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan anak, maka mereka merasa lebih diperhatikan dan akan selalu terbuka dengan kita. Yang keempat adalah role model. Guru dapat dikatakan sebagai role model jika seorang guru mampu melaksanakan tugasnya dengan cara yang baik dan benar, sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya. Salah satu tokoh acuan peserta didik dalam berperilaku adalah guru. Demikian refleksi dan kesimpulan saya dari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.